Selamat pagi, saya Ronim Berningsikoa SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Bahasa Inggris Universitas Nusa Cendana Angkatan ketiga tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dalam Jabatan Angkatan ketiga Universitas Nusa Cendana. Pembelajaran hari ini akan dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024. Dengan materi deskriptif teks pada peserta didik kelas 10-2 SMA Negeri 2 Amfuang Timur. Sekian dan terima kasih. Stand up, please. Greetings. Good morning, ma'am. Okay, good morning everyone. How are you today? I'm fine, and you? Okay, I'm good. And okay, thanks for thinking to me. And please sit down. Thank you, ma'am. Okay, class. Before we talk going about the topic today, please one of you to let's pray together. Okay? Please one of you. Silakan satu dari kalian. Okay. Let's pray together. Our Father in heaven, hallowed one, for you is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay, sit down. Thank you so much. Okay, class. Now I want to check your attendance. Any absent today? No, everyone is present, ma'am. Okay, thank you. And then today, I hope this morning all of you can learn with enthusiasm. Jadi saya harap pagi ini, pagi yang cerah ini, kita semua dapat belajar dengan penuh ceria, semangat, antusias. Jadi semua harus antusias, semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita beranjak ke materi kita sepakat dulu. Kita harus membuat class agreement atau kesepakatan kelas. Oke? Saya akan menulis supaya sebentar kalian yang membuat sendiri. Yang namanya kesepakatan itu artinya kita sepakat. Dalam pelajaran kita tidak boleh kenapa-kenapa. Bisa ya? Oke. Oke. Silakan kalian membuat kesepakatan kelas sendiri. Jadi silakan kalian membuatnya di papan. Ya, silakan siapa yang mau membuat kesepakatan kelas silakan atau class agreement. Ya, silakan maju dan kalian yang membuatnya sendiri. Ayo. Silakan. Jadi kalau di dalam pelajaran itu kita tidak boleh apa? Dalam pelajaran, misalnya tidak boleh mengantuk ibu. Oke, tidak boleh mengantuk. Berikut lagi apa? Tidak boleh apa? Main HP ibu tanpa perintah dari guru. And apa lagi? Tidak boleh apa? Tidak boleh ribut. Ya, silakan. Oke. Thank you. Sit down please. Ya. This is a class agreement. Kamu yang buat sendiri. Kita sepakat sama-sama. Yang pertama, tidak boleh mengantuk di dalam kelas. Setuju? Setuju. Next, tidak boleh main HP di dalam kelas tanpa perintah dari guru. Next, tidak boleh apa? Ribut di kelas. Nah, tidak boleh ribut di kelas. Berarti selama KBM tidak boleh ada yang apa? Ganggu teman atau ngobrol sana sini. And then tidak boleh terlambat. Kalau sudah tahu hari ini pelajaran English atau belajar bahasa Inggris tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Oke, next. Yang terakhir atau the last, tidak boleh ganggu teman atau ngobrol yang selain itu yang kita sudah sepakat atau kita membuat kesepakatan kelas atau class agreement. Semua sudah buat. Jadi siap untuk laksanakan? Setuju? Setuju. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua dulu.
tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah mulai. Sebelum kita belajar tentang kita pun topik hari ini, before we going talk more about the topic today, I want ask objective learning. Nah, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini, khususnya teks deskriptif atau deskriptif teks adalah peserta didik atau siswa mampu menulis teks deskriptif yang menggunakan kalimat sehari-hari atau menggunakan kalimat sederhana. Jadi tujuannya itu hari ini kalian belajar tentang teks deskriptif. Jadi tujuannya apa? Learning objektifnya apa? Learning objektifnya adalah kalian harus bisa atau mampu menulis yang namanya teks deskriptif dengan menggunakan kalian punya bahasa sendiri. Oke, bisa? Ya, jadi tujuannya seperti itu. Like, and then, do you remember the topic last week? Masih ingat? Yes, ma'am. Okay, please, Robina. The material last week about descriptive text. Last week about Prosedur teks. jadi the topic last week about prosedur. Jadi topik hari ini tentang deskriptif. Topik yang kita sudah pelajari atau yang minggu lalunya adalah tentang prosedur teks. Oke, thank you Robina. Oke. I have any question to all of you. Jadi ibu ada pertanyaan sedikit untuk kalian semua. Jadi topik kita hari ini adalah tentang deskriptif teks. Jadi ibu mau tanya ini. Who is your best friend in the class? Siapa teman atau sahabat terbaik kamu di kelas? Oke, Faris, siapa sahabat yang terbaik menurut Faris? Who is your best friend in the class? Siapa? Reski. Why? Kenapa Reski? Ada apa dengan Reski? Karena Reski kenapa? Reski baik. Oke, jadi Reski sangat baik menurut siapa? Faris. Ada lagi? Normi. Please Normi. Juningsi Ledo. Why Juningsi? Kenapa dengan Juningsi? Cantik. Oke, Juningsi is very beautiful. Nah, tepuk tangan dulu ini untuk. Jadi diam-diam mereka punya sahabat terbaik, best friend. Oke, ada yang lain? Any other? Dewila, who is your best friend in the class? Dewila, who is your best friend? Dewila, siapa kira-kira selama ini kamu lihat kamu teman yang terbaik ini? Dia pintar atau dia kenapa mata atau rambut bagus? Ibu rambutnya panjang, long hair because she has long hair. Nah, contohnya seperti itu. Siapa dia bilang? Dini. Why? Kenapa Dini? Ada apa dengan Dini? Dia manis. Oke. Why do you like? Why do you like? Kenapa? Dia? Ya. Oke, jadi Dewila bilang Dini has tan skin, punya kulit yang sawo matang. Dia juga humble atau rendah hati, bisa juga. Siapa lagi yang punya kira-kira? Yang laki-laki ya. Oke, Reski, siapa teman terbaik? Siapa? Oh, Neva, kenapa? Why do you like? Oke, because he is very handsome and smart. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi secara tidak langsung kalian sudah bisa mendescribe atau menggambarkan, menjelaskan tentang seseorang. Jadi kebetulan hari ini topik kita tentang deskriptif teks. Jadi ibu sengaja tanya dulu. Nah, jadi ternyata kalian semua punya partisipasi atau antusias. Kalian connect dengan yang kita mau rencana belajar hari ini. Oke. Next, I will give some video. Saya akan memberikan kamu sebuah tayangan video.
Jadi please enjoy the video. Oke, sudah nonton semua tadi video? Sudah lihat? Oke. After you watch the video, siapa yang bisa kasih tanggapan atau komen dari video yang sudah kamu pelajari atau kamu nonton? Siapa yang bisa? Who is? Oke, please, Juningsi. Explain a person's characters. Explain about Person karakter. Jadi menurut Ningsi adalah menjelaskan tentang karakter seseorang. Ada lagi siapa? Oke, please Normi. About the descriptive text. Oke, menurut Normi, the video explain about descriptive text. Jadi mungkin karena tadi Normi sudah dengar penjelasan sebelumnya atau sudah ada gambaran, tadi Ibu sudah kasih contoh, jadi Normi bilang ini adalah tentang teks deskriptif. Oke, ada lagi? Oke, please Devila. About describing people. About describing people. Oke, give applause dulu. Ya. Jadi menurut Ibu, anak-anak sudah punya gambaran tentang kita pun topik hari ini. Jadi materi kita hari ini, the topic today about text descriptive. Oke, jadi hello everyone, today we are going learn about text descriptive. Tentang apa ulang lagi once again? Tentang text descriptive. Jadi Ibu, text descriptive itu seperti apa? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, berbicara tentang text descriptive, ada beberapa bentuknya. Yang pertama tadi, kalian sudah sempat menyebutkan tentang describing people yang pertama tadi. Selain describing people, ada describing apa lagi? Animals. Atau apa itu animals? Oke, binatang atau hewan. And then, describing things. Apa itu things? Benda. Oke, good. And then, the last describing apa? Place atau tempat. Jadi berbicara tentang teks deskriptif atau deskriptif teks itu kita mendeskripsi, menjelaskan, menggambarkan tentang apa? Orang atau people atau manusia, tentang animals, tentang place atau tentang things, benda. Ingat ya. Jadi tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan satu saja yaitu manusia, bisa describe for the example, describing about thing. Contohnya, describing about apa ini? Benda atau thing. Topi. Apalagi bisa describing laptop. Ini juga termasuk describing apa? Things. Ya, jadi sudah tahu. Jadi selain people ada animals, place, and things. And then, nah, kalau yang belum tahu definition of descriptive, ini definisinya. Oke, ada yang bisa baca? One of you, Devila, please, Devila. Lihat atau tidak ini? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Oke. Give applause to Devila. Ya, jadi text deskriptif adalah a text that describe particular person, animal, place, or thing. Sama kayak tadi Ibu kasih tahu toh? Ya, jadi dia mendescribe atau menjelaskan tentang apa? Orang, hewan, benda, tempat. And then, nah kita harus tahu dia punya fungsi sosial atau social function. Tujuan dari kita menulis ini teks deskriptif ini untuk apa? Siapa yang bisa baca? Coba, please, Jenny. The social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal.
Oke, give applause to Jenny. Jadi, fungsi sosial dari teks deskriptif adalah untuk apa? Mendeskripsi tentang orang, tempat, binatang, tempat. And then kita masuk lagi ke generic structure of descriptive text. Jadi ada identification, ada description. Jadi anak-anak harus paham ini, harus paham kedua unsur ini baru bisa menulis yang namanya teks deskriptif. Kalau tidak tahu yang namanya identification di bagian mana, description di bagian mana, berarti tidak bisa membuat. Seperti kemarin membuat teks prosedur itu. Kalau sudah tahu dia punya ingredients di bagian mana, dia punya tools yang mana, stepnya yang mana, tidak bisa membuat teks prosedur. Sama dengan ini. Ya, yang pertama ada contoh. For example, the giraffe. Jadi jerapah. Kita bisa lihat di situ. Oke, semua bangun berdiri dulu. Kita punya satu lagu. Supaya jangan mengantuk. Oke, semua sudah siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan mulut. Ulang. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tepuk tangan dulu. Jadi sugerak, jadi harus semangat. Oke, silakan duduk. Sudah bisa lanjut atau tidak? Sudah. Oke, next kita lanjut lagi. Bisa paham atau tidak kira-kira ini? Bisa. Sudah ada gambaran kok? Oke, kalau sudah, thank you so much for today. Entah ini masuk di otak atau tidak masuk, kita buktikan dengan pengerjaan LKPD sebentar. Oke? Any question about explain the material today? No, ma'am. Oke, tidak ada. Kita lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Now make a group. Silakan membentuk kelompok. Kita akan mengerjakan lembaran kerja. Silakan. Kalau sudah membentuk kelompok, saya akan membagikan LKPD. Group 2, describing apa? Kamu memilih apa? Silakan memilih bebas. Jadi choose one of the following pictures and then describe them correctly. Setelah kamu memilih salah satu gambar yang di bawah, ya pilih salah satu gambar. Silakan. Ada yang gambar ini semua ibu ambil tentang artis. Nah, karena ibu mengikuti perkembangan anak-anak sering nonton yang namanya TikTok, sering nonton sinetron, sering nonton film di TV, makanya ibu ambil tentang artis. Lebih mudah kamu describe dia. Nah, jadi ada artis apa di situ? Fuji, Agnes, Cristiano Ronaldo yang pemain sepak bola. Karena ibu tahu kalau ibu taruh artis semua pasti laki-laki protes. Ibu suruh kotong describe artis, kotong suka Fuji ibu. Atau sama mau Agnes Monica ibu. Kasih kotong siapa kok ibu. Nah, kasih kotong contohnya bisa. Kalau dari sini kamu tidak paham atau belum mengerti, kamu bisa salah satu mendescribe guru favorit kamu di kelas. Itu sebagai contoh. Baru kamu silakan mendescribe tentang ini. Ibu yakin kalian semua tahu ini artis. Kenal tuh itu artis semua? Kenal. Masa tidak kenal ini? Kalau tidak kenal, is very impossible. Tidak sangat mungkin terjadi. Nah, sudah dapat semua? Sudah. Atau ada yang mau lagi? Mau tambah? Supaya yang lain juga lihat. Karena ibu lihat ini barisan panjang. Tapi sama ya. Ini kelompok sama, yang sama. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Kalau mau bertanya silakan up your hands.
Raise your hand. Ya, silakan angkat tangan kalau mau bertanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan menulis, write a descriptive text about people based on your LKPD, berdasarkan LKPD kamu. Ada pertanyaan? Silakan berdiskusi, jangan sendiri-sendiri. Ayo, mari, jangan sendiri, Nona. Mari kita gabung di sini supaya kasih pendapat. Ini mau pilih yang mana? Mau describing siapa di sini? Oke, kenapa suka Cristiano Ronaldo? Karena dia hebat, dia ganteng, dia seorang pemain bola kaki terkenal. Oke, silakan describe di situ. And then ini kelompok, describe tentang apa ini? Fuji. Kenapa ini Fuji? Karena dia Ya. Ya, ini Faris bilang karena Fuji ini cantik, Ibu. Fuji is very beautiful and dia memiliki apa? Suara yang sangat bagus. Oke, silakan describe bersama teman-teman. Ini describe apa ini? Kenapa Agnes? Kenapa suka Agnes? Ya, karena Agnes seorang dancer terkenal. Apalagi Agnes kenapa? Penyanyi. Ya, silakan describing about Agnes Mo. And then ini pilih siapa sini? Kenapa suka Reza Rahardian? Soalnya suka ini Cristiano Ronaldo. Indonesia. Karena Reza ini sangat ganteng, Ibu. Dia pemain paling mahal sudah yang sekarang lagi viral tuh, Ibu. Ini dia sudah ada di sini. Oke, please describe. Silakan describe tentang Reza Rahardian. Ya, jadi Ibu sengaja pilih artis ini supaya kamu tahu. Karena Ibu yakin semua pasti tahu. Kalau sebut artis pasti tahu. Oke, silakan describe. Oke, I give 15 minutes. Just 15 minutes. Saya hanya memberikan 15 menit saja. Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke, 15 menit silakan berkolaborasi secepat mungkin supaya kita presentasi di depan kelas. Oke. Ayo kerjasama ya. Kerjasama yang ini. Finish? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, silakan perwakilan masing-masing grup dari grup 1. Silakan grup 1. Teman-teman 1-2 orang silakan maju dampingi. 2 orang atau 1 orang, silakan. Faris dengan siapa? Ya. Ya, oke, silakan. Thank you for the time to our group. Now we will present about the descriptive text. Descriptive text about people Fujianti. Fuji, also known as Fujianti Utami Putri, is on Indonesian social media influencer, actress, and fashion designer. She is the sister-in-law of the late Vanessa Angel, a popular actress, singer, and fashion influencer in Indonesia. Fuji has million followers on her Instagram, 15 followers million on TikTok, and thriving YouTube channel with over million subscribers. Her content mainly revolves around beauty, fashion, and vlogging. She has a separate gaming channel as well on YouTube. Oke. Ya, jadi ada please.
Any question of my group? This is your comment. Please give your comment with my group. Please use your comment my group. Give your comment to group 1. Silakan kasih komentar atau pertanyaan. Question kepada kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini sudah mendescribing tentang people. Dari siapa? Fujianti. Jadi menurut kelompok 1 itu Fujianti kenapa? Fujianti adalah seorang Artis. ya, seorang influencer yang terkenal, artis terkenal. Dia seorang apa? Perancang. Silakan Una baca. Apa? Dia perancang busana. Apalagi? Dia apa? Ya, fashion media sosial. Apalagi di situ dia seorang apa? Penyanyi atau tidak? Tidak toh? Dia bukan penyanyi. Apalagi? Dia influencer apa? Influencer fashion. Jadi dia apa? Dia adalah saudara ipar William Vanessa. Oke, dia punya sejarah yang saudara dari mendiang siapa? Kakaknya Kak Vanessa Angel yang sudah meninggal. And then apa lagi di situ? Dia punya apa? Berapa followers tadi Ningsi bilang? Miliar kok? Ya, dia punya miliar apa? Followers di YouTube. Dia punya pengikut yang sampai miliar memang. Apalagi subscribe juga yang banyak sampai berapa? 14 subscriber ya. Apalagi di situ? Dia cantik atau tidak? Cantik. Ya, she is very beautiful. Oke. Ya, silakan kelompok 1 jika tidak ada pertanyaan, give applause to kelompok 1 atau group 1. Oke. Please group 2. Group 2 mana? Oke, kelompok 2. Siapa kelompok 2? Silakan, kelompok 2. Reski dan kawan-kawan, silakan maju. Jangan Reski sendiri, ayo. Semua juga tidak mengapa, ayo. Dini, ayo Dini maju sudah. Kenapa? Jangan baku lihat, ayo maju. Ya, silakan. Ini punya kelompok 2, please kelompok 2. Thank you for the time to given our group. Now We will present will presentation about describing people Cristiano Ronaldo. Ya. Silakan. Cristiano Ronaldo. Kenapa dengan Cristiano Ronaldo? Oke. He is named Cristiano Ronaldo. We can say he is as Ronaldo, but Madrista, Real Madrid fans. After can him chair his the version of Cristiano Ronaldo. And this number. Not number. Baca saja. Baca sama ya. Number, ayo. Dini, ayo. Playing for Manchester United and Real Madrid. Ronaldo is brought in futsal. Next. Madrid, Portugal on 5 February 1985. Okay. His father name is Joseph Dinis Nah. Efero. Ya, bapaknya bernama Joseph. And then His mother name is Maria de Dolores dos Santos Efero. Okay. He has one brother, Hugo, and 2 sisters, Elma and Liliana. Yes. Cristiano Ronaldo is from From futsal.
Mana? From mana? He in football. He is from Portugal. In Ini sih kenapa baca ini? He Ayo. is Jangan takut, describe saja tidak in kenapa. Eropa. Before playing for Real Madrid, Ya, he is playing for Sporting Lisbon and Manchester United. sudah. Sampai di mana? Di Oke. Oke, give applause to group 2. Thank you them my presenter. Oke, once again. Kalian tidak dengar. Coba omong yang baik dulu supaya jelas. Oke? Thank you. Thank you. This is my presenter. Presentate. This is my presentate. Do you have any question? Tanya mereka dulu, ada pertanyaan atau tidak? Ya, jadi ini hasil presentasi describing about, tentang siapa? About Cristiano Ronaldo. Tadi ini Reski bilang Cristiano Ronaldo itu seorang apa? Pemain sepak bola dari mana? Dari? Ya, dia hebat atau tidak? Orang biasa memanggilnya siapa? CR? Nah, jadi dia lahir pada tanggal 5 Februari tahun berapa? 19? Ya, 1985. Dia punya ayah bernama siapa? Jose Denis Aveiro. Kalau ibu nama siapa? Santos Aveiro. Dia memiliki siapa? Satu saudara Laki-laki. laki-laki yang bernama siapa itu? Oke, Hugo, dan 2 saudara perempuan. Bernama siapa dan siapa? Elma dan Ya, Elma dan Liliana. Ronaldo adalah sepak bola terkenal di mana? Di negara Eropa. Jangan lupa. Oke, tepuk tangan dulu. Give applause to group. Jadi describing karena Ronaldo ini kita cuma ketahui dia punya garis besar saja. Kita tidak tahu sampai dia punya sejarah, dia sudah menikah atau belum, dia punya anak siapa-siapa. Tapi dari kelompok 2 sudah bisa mendescribe tentang pemain bola terkenal yang namanya Ronaldo atau Cristiano Ronaldo yang biasa kamu kenal dengan CR7. Oke, terima kasih kelompok 2. Please next group 3. Silakan kelompok 3. Ya, jadi Ibu rasa tadi sudah sebagian, hampir semua yang sudah bisa mendescribe tentang people. Jadi jangan lupa teks deskriptif itu tidak hanya mendescribe tentang people, apa-apa saja. Ibu kasih ingat ulang tentang animals, place, thing. Jangan lupa. Jadi ini baru contoh tentang people. Besok-besok nanti kita keluar di luar, Ibu suruh bilang
Kelas 10-2 silakan describe about tentang apa ya? The flower. Nah, tentang itu bunga di sana. Nah, jadi keluar rame-rame kita describe di luar sana. Oke. Jadi bukan hanya mendescribe tentang people ya, tapi tentang apa? Tentang animals, place or thing. Oke. Kalau sudah silakan mengumpulkan LKPD. Di ketua kelas silakan kumpul LKPD yang kalian sudah kerja, kumpul. Ya, jadi Ibu rasa semua sudah mengumpulkan LKPD. And then dari materi tadi yang kita sudah pelajari, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan? Dia bisa menarik satu kesimpulan yang pendek saja tentang deskriptif yang dia tangkap, yang dia pahami. Silakan menyimpulkan kesimpulan. Apa-apa yang tadi dia sudah pelajari dari awal. Apanya deskriptif tentang apa-apa saja. Mungkin pengertian kok, atau dia punya apa dari deskriptif yang kamu tangkap saja, yang kamu dapati. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Ya, Dewila mau menyimpulkan tentang teks deskriptif. Ya, silakan Dewila. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or things. The social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, things, or animal. Structure of descriptive text: first, identification, and then description. Oke. Language feature or grammar: use simple present tense, use adjective, use linking verb, and then adverb of emphasize. Oke. Jadi Dewila, tepuk tangan dulu untuk Dewila. Give applause to Dewila. Ya. Jadi kalian punya teman, Dewila sudah bisa menyimpulkan. Ternyata Dewila tangkap apa yang kita sudah pelajari hari ini. Yang pertama, Dewila kasih yang namanya pengertian dari deskripsi. Dewila bilang sebuah teks yang mendescribe tentang orang, tempat, benda, dan hewan. Kemudian fungsi sosialnya untuk apa? Mendescribe tentang animal, people, things, or place. Atau menginformasikan, mendescribe, menggambarkan atau menginformasikan tentang ini yang namanya barang. Ini yang namanya benda, spidol. Silakan describe. Dia ibu, dia lonjong, dia punya tutupan warna ini hitam, dia punya body warna putih. Itu describe benda. Kalau describe-nya tentang people, dia fokusnya pada people, particular person, people, animals, or place, or thing. Jadi kalau dia describe tentang people, contohnya dia describe tentang Faris, dia fokusnya pada Faris saja, tidak bisa fokus pada Vivi, tidak bisa, karena bersifat partikular yang lebih khusus lagi. Bisa tangkap kok? Kemudian ada yang namanya unsur kebahasaan. Jadi ada unsur apa? Identifikasi dan ada unsur deskripsi. Identifikasi itu kita mengidentifikasi dia punya nama, dia punya tanggal lahir, dia punya hobi, dia tinggal di mana, itu identifikasi. Terletak pada paragraf pertama. Kemudian yang namanya definition atau definisi terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Itu dia tentang apa? Dia punya ciri, dia punya karir, apalagi dia punya ciri-ciri kemana, dia punya apa lagi? Dia punya dia punya sejarah keluarganya kemana, dari keluarga yang berpendidikan atau tidak, itu sudah masuk pada definisi atau definition. Oke, and then yang terakhir ada apa lagi selain unsur kebahasaan? Ada yang namanya
Linguistic of future. Ada yang namanya grammar atau tata bahasa. Yang pertama menggunakan apa tadi? Simple present tense. Jangan lupa setiap kali menulis teks deskriptif harus apa? Memperhatikan dia punya tata bahasa atau grammarnya. Oh, ibu pakai simple present tense. Jangan teksnya bentuk deskriptif kita pakai simple past tense. Nah, salah itu. Kecuali kita tulis tentang recount text. Bisa adjective. Ingat yang kedua adjektif atau kata sifat. Itu yang apa? Ganteng atau handsome, apalagi? Beautiful, smart, apalagi? Dan lain sebagainya. Kemudian pakai apa lagi? Linking verb atau kata penghubung. Jangan lupa kata penghubung. Ada apa-apa saja tadi? Contohnya apa? Kata penghubung. Jangan lupa, ya, apa lagi? Kata penghubung. Jangan lupa kata penghubung. Ada ini. Mana kata penghubung di sini? Lihat ini. Oh, jangan lupa. Is, are, look, grow, sound, and taste. Contohnya, he is handsome, it smell nice, and the song sound beautiful. Jangan lupa itu linking verb, kata penghubung. And then yang terakhir kata apa lagi? Ada kata adverb atau kata keterangan pada emphasize atau penyengat. Jadi itu yang artinya kalau kita berbicara kata penyengat ini dia seperti kata sangat, pasti. Jadi very handsome, apalagi very beautiful, very smart. Berarti dia sangat, berarti dia sudah orang sudah sangat tahu dia punya kelebihan. Oh, dia pasti pintar, pasti dia ganteng, pasti dia cantik. Jadi itu saja. Oke, terima kasih Tewila. Sekali lagi give applause to kelas ini. Masih semangat atau tidak? Masih semangat? Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya ini. I want to ask one question. Just one question. Satu pertanyaan saja, question. Semua sutigang ini. Kira-kira hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak hari ini? Menyenangkan. Betul, happy atau tidak hari ini? Happy. Happy atau mengantuk? Omong yang jujur. Happy, betul. Oke. Kenapa? Why? Kenapa kamu happy? Because kenapa? Karena ibu kasih apa? Karena ibu ada kasih apa di kalian? Ada kasih uang? Tidak toh? Kasih apa kalian? Kasih apa? Ya. Harus bilang ibu kotong tadi ada menyanyi. Dan saya senang yang namanya ice breaking. Ada lagi. Kenapa suka ini hari belajar? Karena ada apa? Oke, ibu videonya tadi lucu-lucu. Oke, terima kasih. Apa lagi? Ibu, kita bisa apa? Bisa kerja kelompok dengan aktif. Tadi aktif kok sonde? Aktif. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi jawab yang sebenar-benarnya dan seadanya. Jangan mereka ya, tadi sebelah benar ya benar. Oke. And then masih ada yang tertinggal? Atau do you have any question today? Masih ada pertanyaan? Ini mereka supaya malas makanya ibu. No question, Mam. Tidak ada pertanyaan ibu. Sudah lapar mau keluar bermain nih. Nah, oke, kalau begitu next week the topic about narrative text. Tentang naratif. Jadi tentang cerita narasi. Pulang tolong cari materi supaya minggu depan kita sudah ada gambaran tentang naratif text. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan please one of you to let's pray together. Oke? Satu orang silakan pimpin dalam doa.
Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive us our debtor, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Okay, thank you, Nea. Please sit down. Okay? Silakan. Stand up, please. Greetings. Thank you. Okay, thank you and see you next time. Okay, bye. Ya, silakan.